Pak Andrisyah, SE McDev, dan buat sahabatku pemuda hari ini, jangan antipati dengan politik, karena kita bicara soal masa depan. Kenapa mesti politik? Ya di saat tempat pengambil kebijakan. Kalau kita ikut antipati, kita tidak berikan suara kita dan tidak ikut serta dalam hal politik, proses politik, ya kita akan menggadaikan, akan merusak masa depan kita yang dalam keadaan abu-abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Riomek. Alhamdulillah kembali kita podcast di Riomek TV. Kayak ini bersama Bung Andre. Ya, aku salam satu. Andre. Alhamdulillah sehat. Sibuk aja ya. Baik, Bung Andre ini putra Pekanbaru ya. Ya. Gimana Andre? Mungkin minta profilnya deh buat pemirsa. Saya lahir di Pekanbaru, Pak. Alhamdulillah ya. Lahir Pekanbaru, tepatnya di daerah Hasanuddin ini. Hasanuddin ya. Kena Bagang ya. Karena almarhum Bapak itu pegawai BUMN yaitu Pertamina. Tinggalnya lebih dekat. Tetangga rupanya kita. Tetangga, Pak. Saya di sana sampai usia sekitar 5-6 tahun. Ya. Akhirnya pindah ke rumah pribadi di daerah Bukit Raya. Dan tumbuh dan besar di sana lah, pegawainya. Jadi kita mulai mengenal lingkungan dan terus kuliah di Jogja. Ya menghabiskan waktu 8 tahun di Jogja dan kembali lagi di sini, Bang. Aktif 8 tahun. Ya sempat ya ketika balik ke sini pun itu kena ibu yang meminta. Ya, kena bapak waktu itu wafat dan anak paling disayang ya, cowok satu-satunya dalam keluarga gitu ya. Bapak yang sayang, beban yang paling berat sebenarnya di situ. Ibu minta balik untuk ke Pekanbaru. Ketika itu waktu itu saya masih di Jakarta sebagai tenaga ahli di sana, tenaga ahli di DPRI. DPRI, habis itu mau nggak mau mesti balik, kena ibu yang meminta. Sekarang ya aktivitasnya saya sambil pengabdian masyarakat, Bang, atau pengabdian kepada ilahi, yaitu sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Riau. Di Umbri. Dan sekaligus sebagai peneliti beberapa NGO dan semacam. Gitu, Bang. Bener deh. Alhamdulillah. Terus aktivitasnya sebelum terjun ke politik apa biasa? Ya, Muhammadiyah, alhamdulillah tahun kemarin di bawah kepemimpinan Ketua Firdaus Pemuda Muhammadiyah. Pemuda pimpinan wilayahnya. Saya diminta sebagai bendahara, bendahara aktif. Dan tapi sebelum itu bukan cukup kita masuk ke Muhammadiyah habis itu masuk bendahara, enggak. Kita berproses di Jogja juga, kita berproses sebagai kader IMM. Kita masih Muhammadiyah. Sudah itu kita di Pekanbaru juga, alhamdulillah datang Pekanbaru malah ketemu sama Bang Dede. Dede dan aktif di pimpinan daerah Muhammadiyah. Waktu itu habis itu baru kita mulai ke pemuda dan ditarik ke pemuda sebagai bendahara pemuda pimpinan wilayah Muhammadiyah di zaman kepengurusan Ketua Firdaus dan sekjennya Infal waktu itu. Itu Bang, habis itu ya ngikutin aktivitas, kita juga peneliti gitu, di beberapa NGO luar dan dalam negeri di sana. Sudah itu kita juga ya sekarang mengabdi di Perserikatan sebagai dosen terbang di Universitas Muhammadiyah Riau. Dan juga aktif juga gagal komunikasi itu terbuka lagi ya sebagai bendahara Dewan Masjid Indonesia. Pimpinan wilayah ya. Pak Yusuf Kalla, betul, Pak Yusuf Kalla ketumnya. Yang insya Allah besok munasnya kayaknya besok di tanggal 34 di Jakarta. Di bawah kepemimpinan
Bang ini Bizan, betul Bizan. Sudah 2 periode di sana Bizan Slawi. Betul. Itu Bang aktivitasnya ya. Itu sekarang ya untuk sosial juga akibatnya masih aktif di PD apa di partai di Golkar dan tunjuk sebagai ketua MKGR. Ya, satu saya pendirinya Golkar oleh Bang Nazaruddin, ketua provinsinya. Gitu. Saya aktif sama. Ini gimana nih, kan mau maju di DPRD kota nih. Gimana kan sih? Ya. Tujuan di politik ya, memberanikan diri sebagai anak muda. Bicara soal pengalaman, kita mungkin tidak banyak soal pengalaman itu, apalagi visual bisnis finansial, tapi kita punya kekuatan circumstance kita ada di mobilisasi massa, yaitu berhubungan dengan masyarakat. Kita punya kekuatan di sana, dan itu mungkin yang diminta partai dan diutus oleh partai untuk menjadi satu caleg di Partai Golkar di pemilihan Mapoyan Damai. Tapi 5 Mapoyan Damai. Ya, ya kita fake lah Bang, fake. Membesarkan nama Golkar. Ya kalau Golkarnya besar, insyaallah rezeki kita tunjuk masih akan ada. Amin. Gimana nih menghadapinya, kan pemuda nih, katanya banyak pemuda ya kemungkinan pemilih nih. Gimana? Ya, kalau untuk secara gambaran angka, memang 60% itu pemilih pemula. 60% itu pemilih pemula dan aktif itu nanti di 2045. Makanya menuju Indonesia Emas itu di sana. Potensinya sangat besar. Tapi waktu data hari ini memang pemilih itu berada di 60% itu pemuda. Kaum muda usia 40 ke bawah. 40 ke bawah. Gampang-gampang susah Bang. Bisa soal anak muda. Gampang susah. Kalau bisa soal orang tua, senior apa ibu-ibu, bapak-bapak itu kita udah tahu tujuannya kemana gitu kan. Apa yang mesti kita lakukan segala macamnya kita tahu tujuannya kemana. Dan kalau saya aja yang selama pemuda agak kikuk atau agak susah membaca kemana arahnya, kemana keinginan kawan-kawan ini. Tapi kalau sudah dapat kliknya satu irama, itu mobilisasinya gampang. Itu besar Bang. Seperti bola salju Bang, terus bergulung dia kalau udah dapat kliknya. Yang awalnya memang mesti dapat kliknya dulu Bang. Kalau muda ini ya iramanya mesti diikuti dulu memang. Kalau ibu-ibu itu udah ya pakaian kita rapi, katanya itu pasti ibu udah pada senang tuh. Udah pada senang, kita klimis semacamnya ibu udah pada senang untuk mendapatkan hatinya beliau-beliau itu. Tapi kalau tuh anak muda, mau kita serapi apapun, mau kita bagaimanapun, bagi mereka nggak di sana gitu, nggak di sana gitu. Beda pendekatan beda Bang. Memang benar kalau bilang kata orang bahwa anak-anak muda itu punya dunia sendiri, dan hanya mereka sendiri yang tahu apa yang mau mereka inginkan gitu. Nah itu aja Bang. Ya saya juga coba ke kaum muda, sudah ada beberapa yang insya Allah nantinya tidak sampai hari ini, tidak sampai di pemilihan pileg ini, sini atau pilkada nantinya, tapi ini terus kayak bina terus berkomunikasi terus sama mereka untuk the nextnya kita bisa buat suatu hal yang sangat apa namanya yang sangat bermanfaat bagi banyak orang. Tidak hanya sebagai anak muda adalah kalau ngumpul tuh biasa pasti stigmanya negatif Bang. Iya betul. Pasti stigma negatif. Yang inilah, yang narkoba semacamnya gitu. Nah itu yang mesti saya bina dan saya jaga hari ini sama kawan-kawan itu, komen bareng kita akan membuat suatu hal yang terbaik buat diri kita dan buat masyarakat. Nanti ya apapun itu apa nantinya ya kita lihat nanti Bang. Entah kita buat gerakan sosial atau gimana nanti, ataupun ada usaha bersama yang kita buat itu ya, nanti pastinya kesana tujuannya Bang. Ini gimana menghadapi pemilih yang apatis lah, karena kan cenderung golput itu kan tinggi kan di periode lalu. Gimana kita menyikapinya? Saya juga sudah menyampaikan di dapil saya juga ketika berkomunikasi,
ada patung KPU yang mengatakan bahwa untuk pindah milih gitu. Pindah pilih itu juga satu strategi, Bang. Karena tanpa disadari, kalau angkanya banyak yang tidak milih di pilkada pun di pilpres itu atau di pileg itu karena banyak yang hari itu beraktivitas. Di hari, walaupun pemerintah menentukan tanggal merah di hari itu, pemilih ya kita pemilu dikasih tanggal merah sama pemerintah, tapi itu tidak bagi kawan-kawan atau orang yang punya mobilisasi atau aktivitasnya tidak di negeri gitu. Mereka kan juga banyak yang swasta semacamnya gitu, bergeraknya swasta semacamnya. Yang akhirnya kadang-kadang mereka mesti keluar kota dan di hari yang sama gitu, ingin milih tapi kena keluar kota, tugas semacamnya nggak bisa milih gitu. Ya kita mesti memberikan pemahaman itu ada pindah pilih, kita bisa memberikan edukasi itu pada masyarakat itu. Yang kedua ya pasti milih itu bergerak, masyarakat untuk bergerak milih itu karena ada keinginan, karena ada pemahaman, karena ada rasa memiliki dia terhadap caleg yang dia usung, untuk semua harapannya itu dicantolin pada caleg itu. Maka gerakan itu akan membuat masyarakat hadir TPS tanpa dipaksa dan segala macamnya. Karena bagi mereka inilah harapan yang mesti saya cantolkan pada seorang ini, baik itu presidennya, semacamnya, untuk mereka bisa hadir ke TPS. Sekarang tergantung mau presiden, mau caleg, bagaimana mereka menyampaikan visi misi mereka kepada masyarakat dan itu mengena. Itu yang akan membuat dorongan mereka akan milih ke TPS sendiri. Kalau enggak, Bang, enggak ada yang dicari sama mereka. Apalagi kalau bicara soal yang aktivitasnya pedagang, Bang. Transaksional dia. Kalau bahasa Minangnya kan ada Manggaleh kok. Tuti sehari makan anak binian. Kan gitu bahasa-bahasa yang kita jumpain, Bang. Nah, karena mereka tidak tahu, tidak memiliki harapan, mereka tidak ada pada caleg ataupun kepada calon presiden yang mereka usung, yang hadir hari ini. Mereka masa tidak berpengaruh, Bang, bagi kehidupannya. Gini-gini aja kehidupannya. Makanya ketemu masyarakat mau presiden siapapun, kehidupan kita gini-gini aja gitu. Ya karena tidak ada harapan atau cantolan yang berhubungan dengan dia untuk bisa dia titipkan dan datang ke TPS gitu. Itu menjadi kendalanya, dan itu sudah harus para caleg walaupun para pilpres itu presiden itu ya membuat visi yang benar-benar mengena, dan gerakan itu akan membuat satu irama. Kalau kita satu visi satu irama pasti mereka akan hadir. Apalagi gerakan ini yang dulu Pak Jokowi, cinta Pak Jokowi juga besar. Sekarang ada lagi Pak Prabowo yang cintanya sudah juga banyak yang cinta sama Pak Prabowo. Ya ada juga yang ya Mas Anies, ada juga yang Mas Ganjar gitu. Tapi sekarang kayak saya pikir dan saya rasa hari ini pilpres ataupun pilegnya, terutama pilpres ya, itu pemilihnya tinggi, Bang. Tinggi ya. Terus tahun ini saya rasa dan saya pikir itu antusias masyarakat bergejolak. Tapi sayangnya Bang, karena ini bersamaan ya, tenggelam yang para caleg-caleg ini. Fokusnya sudah pada pilpres, Bang. Jadi kita yang caleg-caleg ini kalau nggak turun, kalau nggak sosialisasi kuat ya enggak. Padahal mereka nggak tahu tuh, Bang. Saya pernah tanyakan kapan pemilihan presiden, mereka akan jawab 14 Februari. Oh, ini presiden ya? Ya, kapan pemilihan caleg? Mereka bingung. Loh, padahal sama gitu. Loh, wah ini apa yang salah ini? Apa salah? Tapi ya kalau untuk makan saya bilang kalau untuk pilpres besok antusiasnya tinggi. Tapi karena mereka caleg ini ya nggak tahu nih. Ya takut saya mereka kena nggak tahu ya asal pilih aja. Ya ibaratnya membeli kucing dalam karung, Bang. Ya syukur-syukur itu benar, orang baik dan semacamnya, yang punya potensi semacamnya, dan bisa juga dia yang dipilihnya orang salah. Jadi kualitas dewan hari ini ya saya harap pada masyarakat
lihat latar belakangnya dewan ini, tingkat pendidikannya, dan apa aktivitasnya itu mesti dilihat dulu. Jangan asal datang bawa gula, minyak goreng ataupun ya kalau saya bilang money politik ya saya nggak bisa tutup-tutupi. Masih banyak yang main money politik datang bayar macam-macamnya ya. Kita akan sengsaranya betul saya bilang para tokoh-tokoh nasional itu bilang bahwa para ustadz juga bilang secaranya secaranya akan 5 tahun. Coba lihat tuh jalan-jalan Pekanbaru hari ini bang. Pekanbaru, wah nggak lah seperti kota bang, nggak seperti kota. Pekanbaru di usia saya dulu itu harapan raya tuh Bukit Raya tuh nggak ada banjir bang. Sekarang wah sudah banjir bang. Saya bilang ini apa yang salah? Pemerintahnya kah atau dewannya kah? Saya pikir ini kedua-duanya, terutama pada dewannya bang. Dan dewan hari ini atau dewan-dewan yang pernah berada di posisi itu gitu, ya tidak melakukan haknya untuk memanggil wali kota, mendesak wali kota. Ini kan udah lama banjirnya kan? Iya bang, ini masalah ini pasti sudah dari pemerintahan sebelumnya. Kenapa? Karena hak pengawasan yang dilakukan oleh dewan nggak ada bang. Nggak ada. Jadi makanya ini salah satu saya sebagai dosen dan unit ini untuk hadir dan maju sebagai caleg, terutama di Kota Pekanbaru bang. Karena ini kota saya, ini kota kita semua. Saya rasa sudah mengalami pengunduran yang cukup jauh gitu. Kira-kira apa yang kita capai nanti dari dewan nanti? Saya pasti akan memperjuangkan satu visi misi saya. Kalau bukan bisa soal visi misi, tapi program saya gitu. Program saya. Kalau visi misi nanti bicara soal calon wali kota pula nanti orang bilang gitu kan. Jadi visi saya program saya itu pertama saya akan berikan rumah aspirasi bang. Rumah aspirasi di dapil saya. Itu 24 jam terbuka dan masyarakat bisa mengadukan ada dan tidak ada saya di sana. Dan pasti itu akan direkap dan akan saya perjuangkan di dewan. Dan karena selain akan turun reses segala macamnya ke dapil, tunjukan dapil gitu ya nantinya, tapi saya akan ada rumah aspirasi yang saya bangun. Itu sebagai menampung terutama di Mapoyan dan khususnya di Mapoyan dan umumnya di masyarakat Pekanbaru dimanapun mereka berada. Yang kedua itu memperjuangkan APBD untuk kesehatan dan pendidikan, karena pendidikan walaupun hari ini cukup gede, tapi saya pikir tidak efektif dalam penggunaan anggarannya. Dan selain itu juga saya akan berjuang untuk menambahnya perjuangan itu, dan terutama bagi siswa yang latar belakang keluarganya kurang mampu, yatim dan segala macamnya, itu mesti diperhatikan betul karena dan datanya mesti valid bang, karena masalah ini berkali-kali dan berulang. Yang menerima manfaat beasiswa itu pada orang yang nggak tepat kadang-kadang gitu. Nah, gitu. Malah yang merasa mampu yang dapat, atau yang merasa punya, kalau bahasanya lagi rame hari ini, ordam gitu kan, ordal gitu, orang dalam gitu kan. Itu yang menikmati seharusnya. Itu nggak pantas gitu. Jadi kita mesti jeli dan dewan-dewan mesti paham betul, tahu betul data validnya gitu. Benar tidaknya, bagaimana metode pengambilan datanya, itu mesti dipahami betul bang. Jangan-jangan simsalabim bang, dan semeja gitu kan. Gitu. Yang ini aja kan nggak bisa kita kayak gitu. Nah itu bang. Terus kesehatan ini walaupun sudah ada peraturan dari Wako ya soal cukup dengan KTP saja masyarakat Pekanbaru dapat berobat gratis di rumah sakit, di puskesmas atau rumah sakit umum ya. Itu terobosan baru. Cuman yang paling dasar dan jadikan program nasional itu adalah pengentasan atas stunting bang. Ya, stunting. Kita bisa soal generasi ke depan. Dan itu Pekanbaru cukup tinggi hari ini di angka 6% ya bang.
Dan akhir tahun ini apa kata saya dapat media yang saya baca, Bang Muflihun, wali kota, mereka kan turun 10% gitu. Kita sekarang tuh ya turun. Awalnya kan kita di 16% sekian dan minta turun 10%, berarti 6%, tinggal 6%. Insya Allah, mudah-mudahan kalau dan kita mesti awasin, dan saya dari Dewan nantinya saya akan perjuangkan itu betul untuk mensupport program nasional ini. Karena memang benar, ini nggak bicara soal kita hari ini, tapi bicara soal generasi ke depan, Bang. Bicara soal stunting itu sangat vital tuh. Masa kita 2045 masih dibahas soal stunting yang lucu, Bang. 2045 tuh mesti tuntas soal stunting. Gitu, Bang. Baik, mungkin ada closing statement. Ya, baik. Kalau closing statement gitu ya, kalau kenapa bicara soal caleg, ya saya paling meminta pada sahabat dan pada orang tua, terutama di Dapil Papua Damai, untuk dapat memberikan amanahnya kepada saya. Insya Allah akan saya perjuangkan. Saya memang tidak memiliki dana yang kuat tuh hari itu, tapi bisa soal semangat perjuangan. Saya sudah diuji soal itu, Bang. Ketika saya masih mahasiswa dan semacamnya. Insya Allah saya akan berjuang secara full, mengabdi betul buat masyarakat. Karena bagi saya, Dewan itu bukan untuk dilayani, tapi melayani. Gitu. Dewan itu bukan, walaupun bahasanya Dewan Terhormat itu ya status titel saja, Bang. Mereka ada di sana karena masyarakat yang memilih. Jadi saya harap dapat memberikan amanah itu dan memilih saya di tanggal 14 Februari nanti sebagai anggota Dewan, caleg DPRD Kota Pekanbaru yang kertasnya warna hijau, cari Partai Golkar, dan nomor 3 sama Andrisyah SE McDev. Dan buat sahabatku pemuda hari ini, jangan antipati dengan politik, karena kita bicara soal masa depan. Kenapa mesti politik? Ya di sana tempat mengambil kebijakan. Kalau kita ikut antipati, kita tidak berikan suara kita dan tidak ikut serta dalam hal proses politik, ya kita akan menggadaikan, akan merusak masa depan kita yang dalam keadaan abu-abu. Jadi apa keinginan kawan-kawan pemuda, kalau dapat terjun ke partai politik, kalau tidak pun memahami politik untuk bisa memperjuangkan masa depan kita. Jangan sampai kita menjadi penonton saja nantinya. Karena masa terus berkembang, teknologi mesti berkembang, dan kita pun mesti hanya anak muda yang paham untuk bicara soal teknologi ke depan. Makanya mesti hadir dan memahami ke depannya bangsa ini bagaimana, mau diarahkan seperti apa, ya kita yang melakukannya. Jadi saya harap kawan pemuda untuk dapat memilah dan memilih besoknya, hadir ke TPS, karena sudah hasil umum lagi. Setiap pemilu, pilpres, segala macamnya, tingkat pemilih kurang. Bahkan hadirnya seorang wali kota hanya berdasarkan 30% pemilih. 7%-nya kemana gitu. Jadi yang hadirnya wali kota yang maaf tidak berkualitas jadinya. Coba semuanya ikut aktif dan peran, minimal 80% saja atau 70% saja itu cukup mewakili secara valid itu, Bang. Secara keseluruhan itu. Jadi saya berharap 2024 ya, pemilih kita naik, partisipasi pemilih naik, dan pemilih pemula terutama generasi Gen Z dan milenial seusia saya, Bang, untuk mari ke TPS, hadir pagi-pagi dan tuaikan kewajiban kita sebagai warga negara untuk memilih calon-calon kita selanjutnya. Dan sama, ingat kawan-kawan, nomor 3 Papua Damai, Dapil Papua Damai, DPRD Kota Pekanbaru. Partai Golkar, Andrisyah. Baik Sobat Romek, jangan lupa 14 Februari ke TPS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.